Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini tanggal 18 Desember 2021 hari Sabtu. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Struktur bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 2, 12 sampai dengan 13 dan ayat 18 sampai dengan 19. Adapun bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Sahabat Kuntum yang terkasih, Kuntum hari ini mengambil tema kesetiaan dan ketaatan pada kehendaknya adalah jalan keselamatan. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang lalu. Dan bacaan Injil kita pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, kita akan dengarkan, saya akan bacakan untuk Anda bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, Santo Yusuf, sang pelindung para ayah, dalam bacaan Injil pada hari ini dikenal sebagai seorang yang baik dan tulus hati, karena tidak mau membawa Maria ke pengadilan akibat telah mengandung saat bertunangan dengannya. Yusuf lebih memilih agar Maria diceraikan secara diam-diam saja. Tetapi pikiran, kehendak, dan keraguan Santo Yusuf berubah setelah mendapat pencerahan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Akhirnya, Santo Yusuf mendukung rencana keselamatan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mau hadir ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Santo Yusuf adalah manusia sederhana. Suaranya tidak terdengar dalam teks-teks kitab suci. Tetapi ia memberi teladan kepada kita untuk lebih mendengarkan, taat, dan setia melaksanakan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus daripada keinginan kita sendiri. Inilah yang Amsal maksudkan, agar kita tidak pula bersandar pada pengertian dan keinginan sendiri. Silakan sahabat Kuntum melihat pada kitab Amsal 3 ayat 5. Dalam kitab Roma 12 ayat 2, Paulus juga mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bunda Maria dan Santo Yusuf telah menunjukkan arti ketaatan dan kesetiaan yang sesungguhnya, walau harus melakukan hal yang tidak dipahami sebelumnya. Mereka membiarkan dirinya diarahkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dan bekerja dalam diam pada rencana karya keselamatannya di dunia ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan nanti,
karena kita tidak dapat melihatnya sekarang. Kita harus mempunyai ketaatan dan kesetiaan kepada rencananya, meskipun terkadang kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit untuk kita pahami terlebih dahulu. Hanya dengan ketaatan dan kesetiaan yang berlandaskan pada iman, maka penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus akan selalu ada dan hadir dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita pun pada akhirnya layak dan pantas untuk bersuka cita menyambut kelahiran dan kedatangannya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Shalom, terima kasih dan selamat pagi.